Haruka Nakagawa atau biasa dikenal dengan Haruka adalah gadis asal Jepang yang mulai berkarir di Indonesia sebagai anggota JKT48 di tahun 2012 hingga tahun 2016. Lalu, bagaimana Haruka bisa mempertahankan eksistensi karirnya di Indonesia hingga saat ini? Simak video selengkapnya berikut ini. Haruka Nakagawa lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 10 Februari 1992. Gadis ceria yang kini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Haruka menjalani kehidupan masa kecilnya jauh dari kata mewah dan cukup sederhana, bahkan tanpa kehangatan keluarga. Orang tuanya berpisah saat ia masih berusia balita, hingga harus dibesarkan oleh sang nenek. Namun, karena kondisi kesehatan neneknya yang tidak stabil dan sering dirawat di rumah sakit, Haruka bersama saudara-saudaranya terpaksa menjalani kehidupan di panti asuhan mulai dari usia sekolah dasar sampai masa-masa sekolah menengah pertama di Jepang. Pada usia 14 tahun, Haruka berinisiatif untuk menemukan kembali ikatan keluarganya, khususnya kedua orang tuanya yang telah lama tak menemuinya. Haruka memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan mengikuti audisi idol grup terbesar di Jepang saat itu, yaitu AKB48. Haruka berharap melalui gemerlap panggung idol, orang tuanya akan dapat melihatnya. Di AKB48, ia diterima sebagai anggota generasi ketiga AKB48 pada akhir tahun 2006. Sejak saat itu, Haruka mulai meniti karir sebagai seorang idol. Selama 6 tahun berkarir di Jepang, ia berhasil masuk dalam jajaran anggota Senbatsu atau kandidat anggota terpilih untuk beberapa single utama AKB48. Hingga puncaknya, ia meraih peringkat ke-20 dalam pemilihan umum tahun 2010. Di sini, Haruka telah menemukan jati dirinya dengan kehidupan baru sebagai idol AKB48 yang cukup sukses. Dengan semangat muda yang membara, Haruka merasa membutuhkan tantangan baru untuk menguji batas kemampuannya. Hingga akhirnya, di tahun 2012, Haruka mendapatkan peluang untuk ditransfer atau dipindah tugaskan ke grup idol saudari AKB48 yang baru didirikan di Jakarta, Indonesia, yaitu JKT48. Keputusan Haruka untuk pindah ke Jakarta pada November 2012 sebagai member transfer AKB48 adalah langkah berani yang mengubah hidupnya. Ia meninggalkan zona nyamannya di Tokyo, Jepang, dan menghadapi lingkungan yang benar-benar baru, termasuk hambatan bahasa dan budaya. Namun, keunikan orang-orang Indonesia yang ramah dan antusias membuatnya nyaman berada di lingkungan budaya Indonesia. Di JKT48, Haruka dengan cepat beradaptasi. Ia awalnya bergabung di tim J dan sempat berpindah ke tim T sebagai kapten tim. Kehadirannya selalu menjadi sorotan di JKT48 dalam 3 kali pemilihan umum member Senbatsu berturut-turut. Ia selalu menempati peringkat 3 besar. Lagi-lagi Haruka meraih kesuksesannya di grup 48. Haruka menjadi simbol pertukaran budaya yang sukses, menjembatani dua negara melalui musik dan persahabatan. Setelah 4 tahun yang gemilang bersama JKT48, Haruka memutuskan untuk lulus atau graduate
dari JKT48 pada 30 Desember 2016. Ia menjadi ikon sebagai sang legenda JKT48 bukan hanya karena kontribusinya, tetapi juga karena keputusannya yang luar biasa, yaitu ia memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Keputusannya untuk tidak kembali ke Jepang dan menetap di Jakarta adalah keputusan yang cemerlang untuk meluncurkan karir solonya. Ia memulai karir solonya dengan menjadi partner pembawa acara televisi. Pembawaannya yang ceria, polos, jujur, dan lucu menjadi daya tarik tersendiri untuk dicintai banyak orang. Perannya sebagai co-host di berbagai acara televisi, terutama di program populer seperti Ini Talk Show, mengukuhkan posisinya sebagai selebritas Indonesia. Ia kerap membuat penonton terbahak dengan celetukan polosnya mengenai perbedaan budaya dan interaksi lucunya dengan para komedian terkenal. Sampai saat ini, kita masih bisa melihat Haruka tampil di beberapa acara televisi ataupun podcast. Di usianya yang ke-33 tahun saat ini, Haruka tengah mencari pendamping hidup di Indonesia. Tentunya seseorang yang bisa tulus mencintainya dan bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya sebagai pengganti sosok kedua orang tuanya, kasih sayang yang tidak pernah ia rasakan di masa-masa kecilnya hingga masa remajanya. Dan yang pasti, harus kaya dong, ucap Haruka. Yuk, para sultan atau crazy rich, ada yang tertarik punya istri orang Jepang? Komen ya. Itulah kisah singkat tentang Haruka Nakagawa. Dari kisah Haruka, kita belajar bahwa latar belakang yang sulit bukanlah penghalang, melainkan bisa menjadi fondasi bagi kemandirian. Keberanian untuk mengambil resiko besar yang didorong oleh motivasi yang tulus dan diimbangi dengan kemauan untuk beradaptasi adalah salah satu kunci untuk menemukan kesuksesan dan jati diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih.